Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriani dari kelas B di Prodi Manajemen dengan NPM 101120160. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang membahas mengenai peningkatan kinerja organisasi atau karyawan. Video ini saya buat guna melengkapi tugas evaluasi tengah semester saya di mata kuliah Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Pulung Kurya. Oke, baik teman-teman, jadi sebelumnya kita akan membahas dulu nih, apa sih peningkatan kinerja organisasi atau karyawan itu. Nah, kita bahas dulu pengertian dari peningkatan kinerja tersebut. Peningkatan kinerja adalah aktivitas memenuhi kebutuhan perusahaan atau organisasi yang menginginkan hasil kerja yang lebih bermutu lagi. Nah, kemudian ada pengertian kinerja itu sendiri. Kinerja secara umum merupakan hal yang menunjukkan keadaan suatu kondisi yang dapat berupa kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan banyak hal ya teman-teman. Salah satunya yaitu dengan melakukan penilaian kinerja. Kemudian ada yang bertanya nih, apa sih pentingnya gitu? Kenapa sih kita dalam organisasi atau perusahaan harus melakukan peningkatan kinerja? Nah, jadi saya akan membahas mengenai pentingnya peningkatan kinerja bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Yaitu yang pertama, dapat merubah budaya kerja yang berdampak terhadap penurunan kinerja. Jadi di suatu organisasi atau perusahaan pastinya ada budaya kerja gitu. Budaya itu adalah kebiasaan ya. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh pekerja-pekerja di sana, ataupun kalau dalam organisasi itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut. Jadi di situ kita merubahnya tuh dalam artian merubah ke budaya yang lebih baik lagi dan memperbaiki budaya yang kurang baik. Kemudian yang kedua, tambahan referensi bagi organisasi mengenai penyebab menurunnya kinerja. Jadi melakukan peningkatan kinerja ini juga dapat menjadi referensi bagi pihak perusahaan ataupun dalam sebuah organisasi mengenai apa sih penyebab turunnya kinerja yang ada di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagai tindakan korektif bagi sebuah organisasi. Korektif di sini adalah mengkoreksi gitu ya, menjadikan atau mengevaluasi kinerja-kinerja yang sudah dilakukan dan dievaluasi agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi. Di dalam sebuah organisasi tentu saja ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kegiatan di sini harus diefektivitaskan dan diefisiensikan seefisien mungkin agar meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak atau tidak berdampak baik kepada suatu organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada juga menjadi acuan terhadap kegiatan evaluasi kinerja. Yang tadi sudah saya bilang, peningkatan kinerja ini dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja-kinerja yang sudah ada agar menjadi lebih baik lagi. Nah, selain itu, di sebuah organisasi atau perusahaan tidak semua kinerjanya itu baik ya teman-teman. Jadi ada juga kinerja yang buruk atau kurang baik. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memperbaiki kinerja yang buruk, yaitu dengan melakukan analisis lingkungan. Analisis lingkungan di sini kenapa harus dilakukan? Karena agar kita tahu sebenarnya apa sih penyebab dari menurunnya kinerja di sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Apakah faktor lingkungan, atau mungkin karyawannya sedang ada masalah, atau mungkin di lingkungan kerjanya kurang nyaman. Itu juga akan mempengaruhi turunnya kinerja di suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua ada melakukan perencanaan ulang. Jadi di sini perencanaan ulang yang dimaksud adalah struktural gitu ya. Struktural dalam organisasi atau perusahaan tersebut kita atur ulang gitu. Misalnya ketika ada karyawan itu adalah merupakan kinerja. Nah, ketika ada karyawan yang mengalami penurunan kinerja, kita evaluasi nih sebenarnya karyawan ini kenapa. Ada baiknya kita juga mengoper pindah kerjakan ke bagian yang lain. Itu juga bisa dilakukan. Kemudian melakukan penilaian atau perbandingan. Nah, di sini penilaian atau perbandingan itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena suatu karyawan, jadi karyawan itu akan bekerja dengan dengan semangat ketika dia apa yang dia kerjakan itu sesuai. Nah,
Jadi di sini kita dapat melakukan penilaian dengan menempatkan seorang karyawan pada bidang tertentu. Tentu saja kita juga punya penilaian gitu, bahwasanya karyawan ini ahli dalam bidangnya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita menempatkan karyawan tersebut pada ketidakahliannya. Nah, jadi di sini pentingnya kita mengadakan penilaian ulang dan perbandingan di pekerjaan yang sekarang, maksudnya yang saat ini, dan juga nanti ketika dia dipindahkan di pekerjaan yang lainnya. Nah, selain itu, di dalam manajerial itu pun tidak selalu berjalan dengan mulus ya teman-teman. Ada juga masalah yang ada di tingkat manajerial itu. Saya akan menyebutkan beberapa masalah tersebut, itu diantaranya penghindaran melalui rasionalisasi, kemudian ketergantungan pasca prosedur, dan kemudian ada juga serangan target. Nah, terus ada juga strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi setiap masalah itu tentu saja ada solusinya. Nah, di sini ada strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut, diantaranya itu seleksi tujuan. Kita melakukan seleksi tujuan. Jadi di antara di suatu perusahaan atau organisasi tentu saja dibentuk berdasarkan karena ada tujuannya. Nah, di situ tujuannya tidak mungkin hanya ada dengan satu tujuan, pasti ada beberapa tujuan. Di situ kita menyeleksi tujuan itu maksudnya adalah kita menyeleksi tujuan mana nih yang lebih penting yang harus kita capai. Nah, selanjutnya ada tentukan ekspektasi minimum dari hasil. Jadi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi kita harus menentukan ekspektasi minimum. Kenapa ekspektasi minimum? Karena ketika kita menentukan ekspektasi yang maksimum dan itu tidak dapat kita gapai, kita tidak akan punya acuan gitu. Jadi kalau misalnya kita memulai dari menentukan ekspektasi yang minimum dulu, ketika yang minimum sudah kita gapai, kita akan ada tingkatan-tingkatan selanjutnya hingga pada ekspektasi yang maksimum. Sehingga ketika ekspektasi maksimum itu mengalami penurunan, kita masih ada yang ke bawahnya sampai pada yang ekspektasi minimum. Nah, selanjutnya juga kita harus mengkomunikasikan ekspektasi tersebut dengan jelas. Gunanya apa? Karena komunikasi itu sangat penting ya teman-teman. Dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, komunikasi itu sangat penting. Dan kita harus mengomunikasikan ekspektasi tersebut dengan jelas. Agar apa? Agar setiap kinerja di perusahaan atau organisasi tersebut dapat memahami apa yang harus dia lakukan, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus ditingkatkan dalam sebuah kinerja tersebut. Kemudian komunikasikan ekspektasi dengan jelas, lalu mengalokasikan tanggung jawab. Jadi setiap orang atau kinerja karyawan atau setiap kinerja dalam sebuah organisasi yang diberi tanggung jawab, dia harus mengalokasikan tanggung jawabnya dengan benar. Semisal dia sebagai pemimpin di sebuah perusahaan atau organisasi tersebut, dia harus mengalokasikan kepemimpinannya itu dengan benar dan tidak disalahgunakan gitu teman-teman. Dan begitu juga dengan alokasi tanggung jawab yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada memperluas dan memperpanjang proses. Proses di sini adalah proses kita menggapai sebuah tujuan, atau jadi ketika suatu perusahaan atau organisasi tersebut sudah mencapai tujuan atau target yang kita inginkan, kita jangan stuck sampai di situ gitu. Kita harus memperluas lagi, memperpanjang lagi proses, karena tidak menutup kemungkinan kinerja yang sudah kita capai itu nanti akan kalah dengan kinerja di perusahaan lain. Jadi itulah fungsinya, kita harus memperpanjang dan memperluas proses kinerja di perusahaan kita. Kesimpulannya dari yang tadi telah saya jelaskan adalah bahwasanya peningkatan kinerja di dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Karena apa? Karena berkembang dan majunya sebuah perusahaan atau organisasi itu adalah tergantung kepada kinerjanya. Kalau kinerjanya baik, maka organisasi atau perusahaan tersebut akan mudah pesat berkembang. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kinerjanya buruk, maka organisasi atau perusahaan tersebut akan lambat dalam perkembangannya. Jadi penting untuk sebuah organisasi atau perusahaan itu melakukan peningkatan kinerja dan menganalisis setiap kinerja-kinerja yang ada di perusahaan tersebut. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan dari peningkatan kinerja organisasi atau karyawan menurut pendapat saya. Terima kasih telah menyimak, dan mohon maaf bila mungkin banyak tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin penyampaian saya kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.